Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang bercita-cita menjadi miliarder atau multijutawan. Sehingga ada banyak bermunculan motivator-motivator yang selalu memberikan tema-tema bagaimana merangsang orang menjadi kaya raya, menjadi multijutawan tanpa harus bekerja keras. Ada banyak juga di internet menyatakan bagaimana mengumpulkan uang tiap-tiap hari dalam jumlah yang besar tanpa harus keluar rumah. Cukup duduk di depan komputer atau laptop Anda, atau bahkan hanya memandangi HP Anda bermain dengan aplikasi-aplikasi. Dan semua orang tertarik untuk menjadi miliarder dalam jangka waktu yang cepat. Ada seorang istri yang melihat suaminya bekerja keras, dan suaminya ini selalu berkata, "Aku hendak menjadi miliarder, multijutawan, supaya aku bisa memberikan kesenangan kepadamu dan kepada anak kita." Satu waktu dia menggendong anaknya itu, lalu dia bertanya kepada suaminya, "Apakah jika ada yang menawar anak kita dengan harga jutaan dolar, kamu akan memberikannya kepada orang itu?" Suaminya ini terkejut dan dia langsung menjawab, "Tentu saja tidak. Anak kita ini tidak ternilai harganya." Lalu istrinya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ucapkan selamat. Engkau sudah lebih dari multijutawan atau miliarder. Karena engkau memiliki seorang anak yang tidak ternilai harganya." Saudaraku, janganlah kita memandang kekayaan itu dari harta yang kita punya, lalu untuk kita banggakan kepada semua orang, sebab kita memiliki segalanya, dan semua biasanya dinilai dengan uang dan benda-benda material, benda-benda bermerek, benda-benda ciptaan, temuan perancang-perancang terkenal. Itu membuat kita bangga. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, "Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan." Jadi kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak pasti, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuhan sanggup memberikan kekayaan untuk kita nikmati. Karena ada banyak orang kaya yang tidak bisa menikmati harta yang dicarinya dan didapatkannya dengan susah payah. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi kita diingatkan bahwa jika Tuhan memberkati kita, ada yang harus kita beri dan kita bagi dengan sesama yang membutuhkan. Jadi kekayaan itu tidak menjadi milik kita sendiri. Sebab dengan demikian kita sedang mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita sendiri di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup kita yang sebenarnya baru akan dimulai ketika kita ada bersama Tuhan dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan dengan harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kita menjadi satu dasar yang baik. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di mana hartamu di situ hatimu." Jadi biasakanlah tidak memandang pada harta secara materi. Tetapi kalau Tuhan memberikannya kepada kita, ingat, berilah sehingga engkau mengumpulkan harta di surga.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.